Halo, selamat jumpa lagi dengan Ki Slamet. Kali ini Ki Slamet akan memperkenalkan, yaitu Awas Ki Slamet. Awas Ki Slamet adalah administrasi pengawasan yang diciptakan oleh Ki Slamet, dan ini masih proses mau saya ciptakan karena sebelum saya share, karena itu hal penting bagi saya dan masih ini menunggu dana. Oke, Bapak dan Ibu, yang kemarin adalah apem Ki Slamet. Untuk kali ini adalah Awas Ki Slamet. Nah, apem Ki Slamet itu adalah aplikasi administrasi pembelajaran untuk para guru seluruh Indonesia. Bersyukur apem Ki Slamet kurang lebih 15.000 guru seluruh Indonesia telah memakai. Bersyukur. Dan kemudian Awas ini, karena saya sekarang tugasnya adalah sebagai pengawas, maka dari itu saya ingin membuat sebuah terobosan, membuat sebuah kemudahan yang selama ini mungkin Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu pengawas itu dalam melakukan itu versinya masing-masing. Saya akan mewujudkan ke dalam sebuah aplikasi yang cukup mudah dan sangat familiar sekali kalau Bapak Ibu terbiasa menggunakan Excel. Baik Bapak Ibu, ini adalah prototipe yang belum saya share. Intinya masih saya pelajari terus di mana ada ketidaksesuaiannya. Baik Bapak Ibu, akan saya buka di sini. Jadi seandainya Bapak Ibu nanti ini versi 1.0, karena ini yang pertama ya, file 7-zip ini atau file RAR ini nanti kalau dibuka diekstrak, misalkan klik kanan ekstrak ya 7-zip, karena saya pakai 7-zip ya. Nah, ekstrak berkas di sini, ekstrak here, atau kalau pakai RAR ya ekstrak here, sama saja. Bapak Ibu, begitu diekstrak maka dia akan membentuk sebuah folder baru. Nah, folder ini perlu diketahui, ini satu folder itu untuk satu sekolah. Nah, bagaimana kalau ada 15 sekolah? Ya berarti ada 15 folder. Tapi perlu diketahui Bapak dan Ibu, buat saja satu yang benar dulu, setelah itu jadi masternya nanti di copy, tinggal ganti sekolahnya saja. Cukup mudah dan gampang. Bapak dan Ibu, baik, kita mulai. Kita klik 2 kali ini. Nah, isinya ternyata apa Bapak dan Ibu? Sekian banyak ini. Ya, ada yang Excel, ada yang Word. Ya. Nah, yang Excel itu hanya beberapa, sedangkan yang Word itu banyak dalam bentuk laporan Word-nya. Nah, ini masih kosong Bapak Ibu, masih kosong, hanya saya buatkan template-nya saja. Bila mana Bapak Ibu berkenan, silahkan mengisikan sendiri, disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing, karena tentu itu akan berbeda. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, dari sekian banyak ini, apa yang pertama kali harus dikerjakan, yaitu adalah Awas ini, satu file ini adalah nyawanya ya. Oke, kita buka. Baik Bapak dan Ibu, kita sambil menunggu untuk membuka. Nah, inilah Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa melihat di menu awal Awas Ki Slamet itu. Nah, sesuai dengan Permendikbud 143 tahun 2014 dan dasar buku panduan kerja pengawas sekolah pendidikan dasar dan menengah. Ini adalah versi 01 dan ini adalah saya sendiri, Ki Slamet. Semoga tidak asing lagi. Baik, ini simbolnya ada mata, saya dalam segitiga, Awas Ki Slamet. Iya, Bapak dan Ibu, buku kerja pengawas itu sekian banyak, ada 1 sampai sekian banyak Bapak Ibu, ada 29. Nah, 29 ini saya mengadop dari
semua yang ada di dalam SKP. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh pengawas sesuai dengan SKP, demikian SKP ya, baik itu pengawas muda, pengawas madya, pengawas utama, bukan pengawas tua, pengawas utama. Baik Bapak Ibu, dari sekian banyak ini ada yang berubah menjadi tanda tangan seperti ini, berarti itu ada linknya. Terus kalau ini juga ada linknya. Ada hal-hal yang tidak ada linknya. Sebagai contoh ini, mengikuti kegiatan penyusunan standar. Ini tidak ada linknya, berarti tidak tersedia. Karena belum saya buatkan template-nya, mungkin karena saya masih mencari format yang bakunya. Oke Bapak dan Ibu, kalau seperti ini sudah ada, seperti ini sudah ada. Nah, dari 29 ini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah isi data master di sini. Nah, kalau kita klik di sini Bapak Ibu, perlu diketahui ini ada yang berwarna-warna. Yang berwarna ini jangan dirubah karena ini adalah rumusan. Ya, rumusan Bapak Ibu. Biarkan saja, dia akan mengikuti apa yang menjadi isian Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu isikan sekolah binaannya ada di sini, silakan. Kalau ini saya mempunyai ada 10 sekolah binaan, maka dari itu kalau Bapak lebih banyak silakan diisi. Pak, kalau sampai 50, oh bisa, isi saja. Ya. Nah, tapi yang pada dasarnya adalah kurang lebih satu pengawas itu adalah 7 sekolah. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Kalau Bapak Ibu, kalau tulisannya besar, usahakan tulisan besar. Bisa ya Bapak Ibu? Oke, tulisan besar menjadi tulisan besar. Nah, kemudian lagi di sini silahkan ditulis. Nah, provinsinya apa? Provinsi ini bisa dirubah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa yang lain lah, atau luar Jawa, silahkan. Ini seluruh Indonesia bisa. Wilayah cabang dinas, ya kalau di sini namanya di Jawa Timur adalah wilayah cabang dinas. Kalau untuk SMA, SMK. Kalau untuk SD, apa namanya saya kurang tahu, silahkan diganti sendiri. Nah, kemudian nama cabdinya siapa, kacabdinya. Nah, terus ini saya kira bisa nama korwasnya siapa dan seterusnya. Dan Bapak Ibu isikan nama pengawas Anda, kemudian NIP pengawas Anda, silahkan ditulis. Kalau ada spasi, ketikkan juga spasi, jangan langsung gandeng. Bapak Ibu tidak masalah. Kalau gandeng nanti ini akan rusak ya. Sebagai contoh saya ketikkan, nah ini nanti dia dibaca keliru ya. Nah, oke. Jadi itu bisa asalkan dipetik atas dulu, di atas baru ketikkan nanti. Nah, sebagai contoh seperti ini baru bisa ya. Tapi saya pakai yang spasi biasa karena pakai spasi penulisan yang benar. Baik Bapak Ibu, SMK mana saja silahkan. Nah, ini karena ini satu folder itu untuk satu sekolah, silahkan pilih mana saja ya. Nah, misalkan saya SMK Negeri 1 Wonomerto. Oke, kemudian kepala sekolahnya siapa dan seterusnya, semester berapa, ini isi saja. Karena ganjil, kenapa? Karena di dalam sebuah format yang membutuhkan kata-kata ganjil dan genap. Kemudian tahun pelajaran silahkan diisikan. Kemudian jabatan pengawas juga diisikan. Silahkan di sini ada pengawas muda, pengawas madya, pengawas utama. Kalau saya pengawas madya, oke. Kemudian cabang dinas pendidikan wilayah Probolinggo, unit kerjanya. Kemudian kabupaten kota, Anda di mana? Kabupaten Probolinggo. Letak kondisi sekolah ya. Kemudian NPSN, kelurahan dan seterusnya. Nah, kemudian bidang keahlian Bapak Ibu. Kalau untuk SD bagaimana? Ya tidak ada bidang keahlian. Ya. Nah, ya kosongi saja. Gitu, dikosongi saja, enggak apa-apa, dihapus. Boleh.
program keahlian pun juga begitu loh Pak. Kalau program keahlian atau bidang keahlian di sekolah itu bukan hanya teknologi dan rekayasa saja, melainkan ada bisnis dan manajemen. Oh silahkan ditekan F2 ya, Alt Enter, kemudian bisnis dan manajemen ya. Misalkan lupa kalau ada 3, oh boleh Alt Enter, kemudian ketekan misalkan pertanian, nah sebagai contoh, kemudian tekan Ctrl Enter. Nah kalau seperti ini matikan saja wrap text-nya, klik, nah seperti itu. Nah kemudian program keahliannya di sini ditanya karena ada format yang membutuhkan program keahlian. Sebagai contoh, kalau nanti kita menilai seorang guru, dia termasuk apa? Nah, di sini ditulis saja. Kalau ini ada sekian banyak ya tidak apa-apa, tekan saja F2, tekan Alt Enter, misalkan komputer dan jaringan, TKJ teknik komputer dan jaringan, misalkan seperti itu, jaringan. Alt Enter, misalkan konstruksi bangunan. Nah, Ctrl Enter dan seterusnya. Nah ini supaya tidak mengganggu yang lain, kita matikan wrap stack-nya. Oke. Kompetensi keahlian teknik kendaraan yang dan seterusnya, seandainya itu nanti kalau nanti dikosongi saja boleh, jadi bisa seperti itu ya, dikosongi boleh, saya undo semuanya, ini kosongi saja. Kalau ditulis bidang keahliannya SD, SMP, silahkan. Nah kemudian visi sekolah, loh Pak ini kan hanya satu sel saja. Pada visi memang visi kalau visi itu hanya satu baris ya, kemudian tapi kalau yang misinya itu banyak. Baik, silahkan tekan F2. Nah ini isinya banyak ya. Pertama ini. Nah kalau ingin nambah lagi Alt Enter, bintang, spasi, bla 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 bla. Sebagai contoh, Ctrl Enter. Nah ini kan turun, dimatikan wrap stack-nya. Oke. Jadi jangan khawatir kalau ini tidak terbaca. Yang penting Bapak Ibu sudah mengisikan dengan benar. Kemudian tanggal pembuatan administrasi. Nah ini harusnya 2021. Oke. Kemudian uji waka kurikulum, silahkan sesuaikan dengan sekolahnya, unitnya dan seterusnya. Alamat Jakdin adalah ini, kode pos Jakdin. Oke Bapak Ibu. Nah dari sini kalau sudah diisikan, berarti kan di sini. Nah silahkan Bapak Ibu mengisikan di sini ya, langsung sekolah tersebut ya, kepala sekolahnya siapa, gurunya siapa dan seterusnya, jabatannya apa, mapelnya apa, NIP-nya berapa. Oke ya, turun ke bawah. Ini saya sediain sampai 150. Oke ya, 150 guru dan TU, pendidik dan tenaga kependidikan. Oke itu tadi. Nah terus saya geser ke kanan. Bapak Ibu silahkan, ini adalah untuk provinsi, ini cabang dinas, kemudian yang ini provinsi. Nah ini provinsi ini bisa diganti, provinsinya ini mungkin provinsi Jawa Barat, mau saya ganti silahkan, tidak apa-apa. Nah di sini ini saya keluarkan, ini misalnya ini Jawa Timurnya juga saya keluarkan, saya letakkan di sini sebagai contoh. Ini adalah Jawa Barat, maka dia akan menjadi milik Jawa Barat, tapi ingin ini dirubah ya. Terus kop sekolah pun juga begitu Bapak Ibu, silahkan disesuaikan sekolahnya masing-masing ya. Cukup yang saya kasih kotaan 3 ini yang paling penting. Terus untuk yang lainnya gimana Pak? Ini
Oh, silahkan sendiri untuk nanti kalau di copy untuk sekolah lain. Sebagai contoh untuk sekolah ini, oh kopnya adalah seperti ini nanti. Untuk sekolah yang ketiga adalah kopnya seperti ini. Untuk sekolah yang keempat kopnya seperti ini. Sekolah kelima, sekolah keenam, sekolah ketujuh, sekolah kedelapan. Ini masih belum ada ini. Sekolah 9 juga belum ada. Nah, ini 10 juga belum saya masukkan. Baik. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Terus geser ke bawah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, inilah yang uniknya. Nah, secara otomatis Bapak Ibu kalau sudah memasukkan di sebelah kiri tadi, dan di sini itu ada langsung muncul tanda tangan korwasnya. Nah, seandainya ini saya pindah Bapak Ibu di sini, ini kan kosongan, silahkan. Nanti seandainya Bapak Ibu supaya tidak susah-susah untuk tanda tangan berkali-kali dan mohon izin untuk administrasi Bapak Kolis pun juga demikian, boleh kalau seandainya diizinkan. Kalau tidak diizinkan ya harus tanda tangan ya dikosongi saja. Ini pun juga Kacapdin pun juga demikian. Ini sebagai contoh saja. Kalau misalnya saya Slamet, ini saya tanda tangan saya diletakkan di situ sebagai contoh ya, jangan ditiru. Ini sebagai contoh kepala cabang dinas, sebagai contoh ini dikasih. Maka semua form yang membutuhkan tanda tangan saya dan tanda tangan kepala cabang dinas itu sudah terpenuhi semuanya, Bapak Ibu. Tapi ingat, ini sehubungan dengan etika, apakah berkenan atau tidak itu kembali ke cabang dinasnya masing-masing. Nah, sama seperti ini Bapak Ibu, cukup mudah. Loh Pak, kok bisa ya ini semuanya? Iya bisa. Jadi cukup sekali kita mengisikan sini, kita akan mendapatkan ini semuanya. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke menu utama. Kalau ini sudah selesai, saya kira cukup ya, cukup. Nah, terus ini ada data guru, biarkan saja. Ini adalah untuk contoh bahwa nanti ini diisi, dan kalau boleh ada contoh tanda tangan, stempel kalau boleh. Ini silakan diisi. Jadi tinggal kopas-kopas diletakkan di sini nanti. Di absensi sini. Ya, di absensi sini. Tinggal kopas-kopaskan saja di sini. Ya, apakah ini tidak bisa saya kalau saya copy dengan langsung saya tekan tombol copy, maka bisa. Jadi tergantung sekolah mana yang akan dibutuhkan nanti. Misalkan Bapak Ibu nanti bisa mengisi di setiap kolom ini. Ini sekolah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke ya, kita kembali. Kalau ini sudah selesai, maka Bapak Ibu kurang lebih 80% Bapak Ibu mempunyai administrasi, walaupun itu masih konsepnya Pak Slamet. Ya, tetapi sebenarnya Bapak Ibu itu sudah mempunyai administrasi. Kita kembali ke menu. Kalau ini sudah selesai, maka oke, kita kembali ke menu. Terus apa yang harus dilakukan? Misalnya kita menyusun program. Nah, kita menyusun program sebagai contoh. Oh, ternyata apa yang harus dilakukan dalam menyusun program ini? Oh, membuat distribusi, membuat ini, membuat ini. Nah, ini nanti bisa sebagai lampiran dalam membuat menyusun program. Di menyusun program ini versi Word ini bisa. Jadi kalau menyusun program versi Word ini langsung satu file ya. Nah, untuk lampiran-lampirannya adalah seperti ini. Bapak Ibu nanti silahkan dibuat sendiri. Ini template-nya. Nah, ini adalah lampiran-lampirannya. Jadi apa yang harus dilakukan dalam semester 1 atau semester genap, semester ganjil atau genap, silahkan di sini ada. Oke ya. Ini banyak sekali ternyata pekerjaannya menyusun program itu, walaupun nilai kreditnya 0,9. Oke, kita kembali ke menu ya, kita kembali ke menu sebagai contoh. Oke,
Terus kita kembali. Nah, laporan menyusun program pembimbingan dan pelatihan, menyampaikan prasaran berupa gagasan tinjauan. Ini semua ada linknya. Mengikuti kegiatan tidak ada. Lah, ini laporan mengevaluasi alih pemerintah. Oke, kita misalkan menyusun program pembimbingan pelatihan guru dan GMP. Klik. Apa yang harus dilakukan? Ini kursus untuk Bimlat guru profesional MGMP. Misalnya program Bimlat, kita klik. Nah, program Bimlat. Oh, program Bimlat itu seperti ini. Nah, ini silahkan ditulis tanggal kapan program Bimlat dan seterusnya. Nah, ini. Kalau cocok silakan dipakai, kalau tidak cocok ya harus dirubah, Bapak Ibu. Nah, sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu yang mau target dan seterusnya. Oke. Terus kita kembali Alt-Tab ke sini, kemudian membuat instrumen pengukuran. Jadi sebelum kita lakukan itu apa? Oh, seperti ini yang harus dilakukan, banyak sekali. Nah, kemudian dokumentasi. Nah, ini khusus untuk MKKS bagaimana? Oh, seperti ini. Terus dokumentasi. Seterusnya ya, Bapak Ibu, sangat lengkap sekali. Oke. Nah, kalau seperti ini dokumentasi tidak berupa tangan seperti ini, berarti tidak bisa diklik. Karena apa? Nah, silahkan dibuat sendiri dokumentasinya. Nah, daftar nilai capaian di Bimlat ada sudah. Oke. Jadi sekian banyak Bapak Ibu kita bisa melakukan untuk hal-hal yang Bapak Ibu yang mungkin belum tahu akhirnya tahu. Kemudian laporan mengevaluasi ya kita buka. Nah, ini laporan evaluasi Bapak Ibu. Ada contoh ini adalah template-nya Bapak Ibu. Nah, template-nya. Jadi halaman pengesahan. Nah, silakan diganti sendiri. Ada cawangtah, daftar tabel, daftar gambar, pendahuluan. Nah, ini masih kosong Bapak Ibu, silahkan dibuat sendiri ya, tapi sendaknya Bapak Ibu itu tinggal mengisi pendahuluan, latar belakang itu apa, oh dibaca latar belakang itu ini hapus saja, yang nanti dirubah jadi angka warna otomatis. Oke, fokus masalah apa, kemudian tujuan sasaran. Nah, inilah Bapak Ibu template yang sudah saya buatkan. Dan nanti untuk untuk daftar isi tinggal gini saja. Nanti klik kanan, update field, ya, begitu langsung dia akan mengisi sesuai dengan halaman ini secara otomatis, bukan mengetik satu persatu. Daftar tabel pun juga demikian. Jadi seperti ini, klik kanan, update field, langsung tabelnya. Itu ada teknik-teknik tersendiri Bapak Ibu untuk menguasai seperti itu. Itu adalah contoh Bapak Ibu yang versi Word ya. Oke, kita tutup saja. Ini adalah contoh. Oke, kita simpan saja. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah sekian banyak Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Misalnya ini kalau laporan ya berarti Microsoft Word Bapak Ibu. Kemudian nah ini laporan pelaksanaan sudah ada. Bagaimana? Ya sama Bapak Ibu. Kalau ini pendahuluan latar belakang ya silakan. Ini intinya semua sistematika ini sesuai dengan Permendikbud 143. Oke Bapak Ibu, itu contoh. Demikian saya kira perkenalan kali ini. Semoga Awas Ki-Slamet ini bisa membantu Bapak dan Ibu guru seluruh pengawas Indonesia. Salam dari saya Ki-Slamet atau Slamet Setiono. Oke, salam. Terima kasih.